Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Widewi Ramadhani, dokter umum di Rumah Sakit Permata Depok. Saat ini bertugas sebagai moderator dan juga MC di acara webinar Ramadan Permata sesi ketiga dengan tema Tetap Aman dan Sehat Selama Berpuasa bagi Bumil dan Busui. Hari ini narasumber kita ada 2 orang, yaitu satu Dr. Nur Hasana Puji, spesialis objin, akan membahas nih mengenai bagaimana sih cara berpuasa yang aman untuk ibu hamil, dan nanti yang dilanjutkan oleh Dr. Irma, dokter laktasi di Rumah Sakit Permata Bekasi, mengenai bagaimana cara yang aman dan sehat berpuasa bagi ibu menyusui. Nah, pasti ibu hamil dan ibu menyusui pasti masih agak bingung nih. Sebenarnya aman nggak sih untuk berpuasa? Nutrisinya pasti diberi tercukupi nggak sih untuk janin dan juga bayi? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas apakah manfaat dari berpuasa untuk bumil dan busui, dan bagaimana cara yang aman dan sehat untuk untuk berpuasa bagi bumil dan busui. Oke, untuk menyingkat acara, sebelum kita masuk ke acara intinya, saya mau membacakan dulu peraturan selama webinar kita pada pagi hari ini. Oke, jadi peserta dapat memasuki ke dalam ruangan 30 menit sebelum webinar dimulai. Jadi sambil berlangsungnya acara, semoga para peserta webinar yang belum join di Zoom webinar kita akan semakin banyak ya. Yang kedua, peserta harap memastikan nama profil Zoom yang ditampilkan sesuai dengan nama yang didaftarkan saat registrasi. Peserta tidak menggunakan nama profil sesuai nama registrasi berisiko dikeluarkan dari ruang Zoom. Yang ketiga, selama webinar berlangsung, kami memohon peserta agar mic tetap dalam keadaan mute, dan jika ingin bertanya, bisa muncul di kolom chat dengan format nama, _domisili, pertanyaannya. Contohnya, Budi _Bandung bagaimana menangani anak yang tergantungan dengan gadget, atau bagaimana sih cara berpuasa untuk ibu hamil. Terus yang kelima, kami mohon juga untuk peserta tidak menyatakan kehadirannya melalui chat. Nanti boleh menyatakan kehadirannya dengan mengisi link feedback yang akan diberikan di akhir acara. Setelah itu, kami mohon juga para peserta untuk tidak membuka mic-nya, dan juga jika ada yang ingin bertanya, boleh muncul di kolom chat, atau jika sudah dipersilakan untuk mengaktifkan kamera dan juga videonya. Oke, untuk nanti di akhir acara kita akan memberikan giveaway memilih 3 pertanyaan terbaik. Untuk mengklaim giveaway-nya, syaratnya yang pertama, follow akun Instagram @rssematadepok, @rssematabekasi, dan @rssematadalimaserpong. Yang kedua, share pengalaman saat webinar di Instagram story dan tag ke @rssematadepok, @rssematabekasi, dan @rssematadalimaserpong. Nanti ketiga pemenang terbaik akan mendapatkan hadiah dompet digital sebesar masing-masing Rp100.000, dan pastikan yang memenangkan giveaway sudah mengisi presensi selama webinar berlangsung dan ikuti kelasnya sampai selesai. Karena jika tidak mengisi link feedback dan tidak melakukan syarat-syarat giveaway ini, klaim giveaway-nya tidak bisa diberikan. Oke, untuk penyingkat acara, sebelum masuk ke materi pertama, aku mau nyapa dulu nih Dr. Puji yang sudah bergabung dengan kita. Selamat pagi Dr. Puji. Selamat pagi. Iya dok, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semoga sehat selalu ya dok. Dok, sebelum kita masuk ke materi dokter, izinkan aku untuk membacakan CV singkat oleh dokter Puji ya dok. Mungkin ada beberapa peserta kita yang belum kenal nih siapa dokter Puji, spesialis objin. Boleh ya dok? Ya. Oke, Dr. Hasana Puji, spesialis objin, adalah lulusan dari FK Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2008 dan menempuh pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2015.
Dr. Puji juga merupakan relawan siaga bencana FKUP, Tsunami Pangandaran, dan Yogyakarta, dan merupakan dokter outbound pada tahun 2008. Dr. Puji adalah staf SMF Objin dan Klinik Infertilitas Smart IVF di RS Mata Depok dari tahun 2016 sampai sekarang. Baik, Dr. Puji boleh mungkin disapa untuk sahabat permata kita nih yang udah join di webinar kita. Halo sahabat permata semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita sharing sedikit ya mengenai puasa yang aman buat ibu hamil. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik dokter, silakan dokter untuk membawakan materinya. Saya serahkan ke dokter. Boleh dibantu di-share materinya ya? Boleh, minta tolong untuk panitia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai aman dan sehat berpuasa bagi ibu hamil. Slide. Mungkin ibu-ibu di sini banyak yang bertanya-tanya ya, apakah ibu hamil itu boleh berpuasa atau tidak? Prinsipnya ibu hamil itu dengan kesehatan yang normal boleh berpuasa, dan dalam agama kita, dalam Islam juga hukum puasa untuk ibu hamil itu sama dan layaknya orang biasa. Jadi bila dirasa akan membahayakan diri sendiri atau janin, kalau nggak kuat ya boleh buka gitu, boleh tidak puasa, tapi ada kewajiban untuk mengganti di kemudian hari. Jadi kalau menurut saya bila ibunya sehat, tensi, terus kehamilannya sehat, tidak ada keluhan yang berarti yang bisa mengganggu puasanya, dan sudah dipastikan dulu sebelumnya periksa ke dokter kandungan bahwa baik, keadaan janinnya juga baik, tidak kecil, ketubannya bagus, plasenta bagus, semuanya bagus, silakan berpuasa. Sahur aja dulu, masalah nanti kuat atau enggak urusan belakangan gitu ya. Selanjutnya slide. Kapan? Tadi seperti saya bilang, saat kondisi ibu dan janin dalam kondisi baik. Baiknya itu bukan hanya sekedar tidak ada keluhan, tapi yang perlu dipastikan adalah tumbuh kembang janinnya sesuai dengan usianya. Jadi jangan sampai karena berpuasa kekurangan nutrisi dan akhirnya bayinya jadi kecil gitu. Jadi pastikan dulu kondisinya baik, baru boleh berpuasa. Slide. Nah, saat berpuasa, kira-kira nutrisinya apa aja sih yang dibutuhin? Sebenarnya sama aja ya, sama dengan menu yang orang lain yang tidak hamil. Jadi diharapkan tetap mengkonsumsi gizi seimbang. Ada karbohidrat di sini, terus ada protein, ada sayur dan buah. Yang kecil itu merah-merah dekat ikan tuh buah ya, ceritanya buah pepaya. Ini kira-kira komposisi piring sehat untuk ibu hamil, rekomendasi dari Germas ya, dari Kemenkes gitu. Jangan lupa selain menunya kayak gini, minum air putihnya juga harus dijaga, karena ibu hamil jangan sampai dehidrasi. Takutnya kalau dehidrasi nanti ketubannya ikutan berkurang. Selama berpuasa juga bukan berarti kita nggak boleh beraktivitas. Kita tetap harus beraktivitas ya, ibu hamil, agar tetap bugar, tetap harus beraktivitas fisik, walaupun disarankan bukan aktivitas fisik yang berat. Jadi sebenarnya aktivitas sehari-hari tetap boleh dikerjakan gitu. Jangan lupa cuci tangan juga sebelum makan. Nah, untuk lebih detailnya kira-kira karbohidratnya tuh mungkin sekitar 1/4 sampai 2/3 dari piringnya ya. Dengan proteinnya bisa, sarannya sih double. Jadi kalau di sini contohnya ada ikan, ada tahu. Jadi bagusnya sih 2 ya proteinnya, karena kan kita makannya selama puasa itu paling 2 kali, sahur sama buka. Dan itu kalaupun nanti setelah buka, misalkan setelah tarawih ingin makan lagi, itu dipersilakan ya, boleh untuk mengkonsumsi protein lagi agar menjaga kebutuhan protein dalam kehamilannya. Yang harus dibatasi justru manis-manis nih, karena merasa puasa lagi hamil pasti bukanya kadang beberapa ibu-ibu suka kalap gitu ya, makan yang manis-manis. Nah ini
hati-hati, akan lebih baik kalau mau yang manis-manis itu dari buah-buahan, karena gula alami itu lebih aman, gitu kan. Kalau misalkan lagi suasana Ramadan gini tuh banyak banget pilihan, ada kolak, ada es buah, dan lain-lain ya. Sebisa mungkin, bukan yang nggak boleh, boleh, tapi tolong untuk dikontrol. Dan kalau misal memilih, akan lebih baik misalkan kita konsumsi kurma aja gitu untuk membatalkannya yang sebagai syarat yang manis gitu, boleh gitu. Tapi kalau misal pun ingin makan kolak atau es buah boleh aja, tapi secukupnya aja gitu. Dan batasi makanan yang berlemak, terutama gorengan, fast food, kulit ayam, dan lain-lain. Kenapa? Karena takutnya nanti keseimbangan ini nih dari isi piring ibu hamil tadi tuh terganggu, dan akhirnya justru ibunya jadi obesitas, dan resiko-resiko diabetes maupun hipertensi dalam kehamilan justru meningkat. Akan lebih baik lemak-lemakan yang jahat tadi dari fast food, dari gorengan, itu diganti dengan lemak baik seperti kacang-kacangan, alpukat, maupun minyak ikan. Ibu hamil juga butuh kalsium yang cukup tinggi karena dibutuhkan dalam perkembangan tulang dan gigi bayi. Karena itu disarankan untuk mengkonsumsi susu atau produk olahan susu. Selain itu, bisa juga didapatkan dari suplemen kalsium dari ikan maupun dari sayuran hijau. Air putih tadi minimal 2 liter, boleh sampai 2,5 liter, jadi kira-kira 8 sampai 10 gelas ya sehari. Mungkin saya kasih tips sedikit, setidaknya tuh saat sahur minimal sekali kita minum 3 gelas. Saat bangun tidur, maksudnya saat sebelum makan ya, bangun tidur langsung kita minum 1 gelas, nanti saat makan sahur 1 gelas, dan sebelum subuh 1 gelas. Setidaknya kalau kita sudah minum 3 gelas di sahur, nanti saat buka PR-nya cuma tinggal 5 gelas lagi gitu ya. Jadi lebih bisa terkontrol, atau kalau mau pakai botol yang ada literannya biar lebih pasti lagi, itu juga lebih baik. Slide. Nah, tapi ada juga ibu hamil yang tidak boleh berpuasa gitu, terutama ibu hamil yang anemia berat, misalkan HB-nya kurang dari 8. Nah, jadi dibilang kadar hemoglobin atau HB ibu hamil optimal itu sekitar 10,5. Di bawah itu kita masukkan kategori anemia. Nah, ada yang anemianya berat di bawah 8. Kalau itu nggak boleh puasa tuh, harus dinaikin dulu. Karena anemia pada kehamilan dampaknya banyak sekali, bisa jadi resiko perdarahan pada ibunya saat melahirkan, resiko tumbuh kembang bayi yang terhambat, bayinya stunting nanti, dan lain-lain. Jadi kalau untuk yang di bawah 8 itu nggak boleh, bahaya. Tapi kalau yang di bawah 10,5 mungkin ada yang bisa, ada yang enggak, nanti harus konsultasi dulu gitu. Yang kedua, kalau ternyata bayinya kecil, pertumbuhannya terhambat, usia kehamilan misalkan 28 minggu, ternyata ukuran bayinya 25 atau 26, jadi di bawah persentil 5, nah itu nggak boleh. Kita harus usaha untuk menaikkan dulu dengan memperbaiki nutrisi tentunya. Atau ibu menderita diabetes, juga disarankan untuk tidak berpuasa, karena kadar gula pada ibu hamil itu gampang naik, gampang turun. Jadi takutnya nanti nggak stabil, justru berbahaya untuk diabetesnya, jadi kadar gulanya jadi tidak terkontrol. Mungkin perlu ditambahkan di sini juga pada ibu-ibu yang mengalami mual muntah hebat atau hiperemesis gravidarum. Nah, pada ibu-ibu yang seperti itu juga tidak disarankan untuk berpuasa karena takutnya akan mengalami dehidrasi yang berat. Karena kan dia muntah-muntah ya, hebat. Nah, harusnya kan diganti. Jadi setiap habis muntah mungkin setidaknya harus minum atau makan yang bisa dimakan gitu untuk mengganti yang keluar. Nah, kalau puasa nanti makin yang masuknya sedikit, yang keluarnya banyak, nanti ya takutnya jatuh ke keadaan dehidrasi. Selanjutnya, slide. Nah, selama kita berpuasa nih, tadi kan saya bilang udah bismillah dulu, sahur dulu yang bagus. Sahurnya yang kayak tadi ya, sesuai dengan isi piring ibu hamil tadi, dengan air putihnya yang cukup tadi. Nah, kalau ternyata siang-siang atau sore-sore tiba-tiba gerakan bayinya kok kurang, atau ada perdarahan, atau ada pecah ketuban, atau mungkin ada kontraksi yang nggak hilang dengan istirahat, atau pusing banget, rebahan tetap pusing, keringat dingin, lemas, udah buka aja kalau kayak gitu. Karena kondisi ibu hamil ini kita nggak bisa prediksi, kadang-kadang
kuat-kuat aja tiba-tiba entah karena udaranya terlalu panas atau aktivitas hari itu terlalu berat, akhirnya jadi nggak kuat, jadi keluar tanda-tanda ini ya akhirnya ya harus buka gitu demi keselamatan ibu dan bayinya. Slide. Nah, beberapa tips ya selama menjalani puasa dalam kehamilan. Sebenarnya kan mungkin sering didengar kalau ibu hamil tuh makannya harus 2 kali lipat. Nah, itu saya kurang setuju ya. Sebenarnya kebutuhan kalori ibu hamil itu enggak 2 kali lipat, enggak. Sebenarnya cuma nambah untuk di trimester 1 nambahnya 180 kalori aja. Nah, untuk trimester 2 dan 3 kira-kira 300 kalori tambahannya. Itu bisa kita penuhi dengan misalkan kita menambah jumlah proteinnya cukup gitu. Misalkan kalau trimester 1 tadi kan makan protein kan kalau kita makan sehari 3 kali berarti 3 tuh proteinnya, mungkin hanya ditambah 1 dengan 4 atau 5 porsi protein sehari itu sudah cukup memenuhi kebutuhan kalori. Dan untuk trimester 2 dan 3 300 ya berarti kira-kira menambah proteinnya jadi 5 sampai 6 porsi sehari, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu kita makan 2 piring atau nasinya jadi 2 kali lipat, semua nggak perlu 2 kali lipat, yang perlu ditambahkan hanya proteinnya saja. Selain dari tadi protein hewani atau nabati bisa juga ditambahkan dengan susu. Nah, yang kedua, utamakan sahur harus bagus. Saya selalu pesan ke pasien-pasien saya yang mau puasa, pokoknya kalau nggak sahur nggak boleh puasa gitu. Jadi kalau ibu hamil mau puasa harus sahur, dan sahurnya pun syarat dan ketentuannya seperti tadi tuh, piringnya sehat, ada karbohidrat, ada proteinnya 2 macam, ada buah, ada sayur, dan minum air putihnya juga harus cukup gitu. Yang kedua yaitu pastikan air putih tetap minimal 2 liter, 2 sampai 2,5 liter. Ini bisa kita penuhi dengan minum air putih atau dengan mengkonsumsi buah yang banyak mengandung air. Contohnya apa? Misalkan semangka atau misalkan pir, mangga dan lain-lain yang kandungan airnya cukup banyak, itu bisa juga dibantu dari situ. Atau mungkin air kelapa tuh banyak kan ya kalau selama puasa. Nah, itu boleh tuh diminum juga. Nah, yang perlu dihindari salah satunya tadi kan sebenarnya udah saya bahas ya, lemak yang jahat kayak gorengan atau yang sulit dicerna, yang berminyak gitu. Yang kedua dan ketiga tidak kalah penting adalah kafein sama makanan mentah. Makanan mentah mau puasa mau nggak puasa, ibu hamil nggak boleh makanan mentah. Jadi makan harus matang. Kalau kafein, karena kafein ini kan bikin kita pipis tuh ya, takutnya nanti udah kita puasa minum kopi lagi lebih banyak pipisnya, nanti takut dehidrasi sementara airnya belum tentu cukup gitu. Walaupun sebenarnya ibu hamil masih diperbolehkan mengkonsumsi kafein baik dari teh atau kopi kira-kira 300 mili atau 1 gelas ya sehari. Yang kelima, tetap boleh olahraga, cuman mungkin dipilih olahraganya yang ringan-ringan saja, misalkan yoga hamil atau stretching, jalan aja, atau kalaupun joggingnya jogging yang lambat, mungkin yang bisa sambil ngobrol gitu. Kita masih olahraga ringan tuh kalau kita olahraga kita nggak ngos-ngosan dan kita masih bisa ngomong seperti biasa, masih bisa ngobrol. Kalau kita udah nggak bisa ngobrol, tandanya itu udah intensitasnya udah sedang ke berat gitu. Kalau intensitas ringan olahraga itu kita masih santai, masih bisa ngobrol, masih bisa gosip gitu ya. Nah, mungkin bisa dipilih waktu olahraganya itu pagi hari habis subuh gitu ya, atau sore sebelum berbuka. Jadi nggak lama habis itu kalau haus kita bisa berbuka dan bisa makan mengganti yang keluar tadi, atau justru setelah berbuka gitu. Vitamin prenatal, vitamin yang diberikan dokter atau bidan dilanjutkan, dan hindari porsi makan yang berlebihan. Jadi karena puasa makannya 2 kali terus jadi double gitu, enggak, balik lagi kebutuhan kalorinya enggak signifikan bertambah jadi 2 kali, jadi hanya 180 kalori trimester 1 dan 300 kalori tambahannya di trimester 3. Kalau misalkan ibu perempuan itu dewasa yang BMI-nya normal ya mungkin dan aktivitas fisiknya sedang, itu mungkin bisa 2000 kalori sehari. Jadi kalau misalkan
hamil trimester 1 mungkin 2.200-an, tapi kalau trimester 2-3 mungkin sampai 2.400-an, itu masih bisa gitu. Tapi kalau sudah ada obesitas mungkin nggak sampai segitu, justru makannya di bawah itu supaya nggak nambah lagi berat badan bobotnya, nanti takutnya jadi resiko diabetes maupun hipertensinya meningkat kalau misalkan pasien-pasien obesitas makan terlalu banyak gitu. Slide selanjutnya, sepertinya slide-nya selesai ya. Iya. Ini Dokter Widya langsung kita jawab atau gimana? Oke, baik dok. Terima kasih untuk pemaparan materinya dok. Mungkin sebelum aku pilih dulu ya dok ya untuk pertanyaannya. Mungkin Boleh. udah beberapa sih yang aku pilih. Jadi langsung mungkin nanti aku bacakan pertanyaannya. Ya, Dokter Puji boleh langsung jawab. Jadi yang pertama nih dok, dari Bapak Hermawan Sudarsono underscore Surabaya. Dari Surabaya nih dok, lumayan jauh. Dokter Surabaya. Puji, ya. Pada usia kandungan berapa seorang ibu hamil boleh berpuasa, dok? Apakah ibu hamil yang menderita hipertensi boleh minum obat anti hipertensi? Dan apakah obat hipertensi ini aman bagi tumbuh kembang janin? Mungkin boleh langsung, dok, dijawab. Ya. Untuk Bapak Hermawan di Surabaya, salam kenal Bapak dari Depok. Ibu hamil sebenarnya prinsipnya tadi kalau sehat boleh di usia kandungan berapapun. Namun beberapa literatur menyarankan untuk trimester 1 tidak berpuasa dulu karena seringkali di trimester 1 itu ibu-ibu mengalami hiperemesis atau mual muntah yang hebat yang tadi saya bicarakan. Nah, kalau mengalami kondisi tersebut disarankan tidak berpuasa. Tapi bila kondisinya fit, prima, tidak ada keluhan mual, tidak ada keluhan pusing, dan sudah dikonfirmasi, diperiksa sama dokternya baik, sebenarnya boleh-boleh saja dengan syarat ibu di trimester 1 tersebut bisa memastikan nutrisinya terpenuhi. Kenapa? Karena di trimester 1 itu terbentuknya semua organ-organ bayi. Jadi kebutuhan yang tadi kira-kira 2.000 kalori itu 2.200 kalori itu bisa terpenuhi dengan makan sahur dan berbuka itu boleh. Tapi kalau tidak yakin ya sebaiknya mungkin trimester 1 dipertimbangkan untuk tidak dulu berpuasa gitu. Untuk yang paling aman sekali sebenarnya di trimester 2 ya, karena biasanya keluhannya minimal dan hamilnya belum terlalu besar, jadi biasanya ibunya rata-rata fit, sangat fit, jadi bisa berpuasa. Untuk trimester 3 awal juga bisa, cuman biasanya untuk trimester 3 akhir, 37 minggu ke atas, biasanya udah mulai banyak keluhan tuh. Udah sesek kan karena hamilnya udah besar, jadi kadang nggak bisa nahan lapar lama-lama gitu, dan jadi bisanya makan sedikit tapi sering. Nah, kalau ada keluhan seperti itu ya tidak perlu berpuasa, tapi kalau kuat silahkan boleh berpuasa. Yang perlu diperhatikan pada trimester 1. Lalu mengenai hipertensi, Iya dok, obat anti hipertensi. ya, ibu hamil yang hipertensi harus minum obat hipertensi, Pak, karena hipertensi dalam kehamilan itu berbahaya baik ibu maupun bayi. Tapi obat hipertensinya memang perlu dipilih yang aman untuk ibu hamil. Silakan konsultasi ke dokter kandungannya, pasti dokter akan memilihkan yang terbaik. Ya, kalau biasanya sih kami memberikannya misalkan metildopa golongannya atau bila perlu nifedipin, tapi kebanyakan kita pakai metildopa di apa namanya untuk kehamilan. Tapi tergantung juga tensinya. Kalau metildopa tapi nggak bisa turun ya mungkin akan dikombinasi dengan obat lain, misalkan nifedipin atau amlodipin, tergantung dari kondisi ibunya. Tapi hipertensi dalam kehamilan harus distabilkan tensinya, jadi harus minum obat. Karena kalau tinggi lebih berbahaya, dan ada yang aman, tenang aja, pasti nanti dipilihkan yang aman. Kira-kira begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Hermawan di Surabaya. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Jadi sebenarnya boleh ya dok untuk berpuasa kalau misalkan yang amannya itu di trimester kedua ya dok ya berarti ya. Paling aman trimester kedua dan ketiga awal, paling aman. Tapi trimester 1 dan 3 akhir pun kalau memang fit sebenarnya boleh aja. Boleh-boleh aja ya dok ya. Tapi ada Baik, syaratnya, pertama di trimester 1. baik dok, terima kasih dokter. Semoga cukup menjawab. Yang kedua nih dok, dari Muhammad Anjas, laki-laki juga nih dok, mungkin untuk istrinya mungkin ya dok ya. Di Majalengka, lagi-lagi jauh lagi nih dok, bukan di daerah kita, di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf izin bertanya, bolehkah berpuasa saat kehamilan masuk usia 2 bulan? Mungkin tadi udah dijawab ya dok. Dan apakah kalau sudah minum susu laktamil,
porsi makanannya bisa dikurangi karena kan asupan gizinya sudah ada di dalam susu, Dok. Mungkin boleh langsung dijawab, Dok. Oh iya, usia 2 bulan tuh masuknya trimester 1 ya Pak Anjas di Majalengka. Jadi ya tadi kalau misalkan bisa memenuhi kira-kira 2.000 sampai 2.200 kalori silahkan berpuasa. Mungkin tipsnya makannya itu yang ditambah proteinnya. Jadi pas sahur paling tidak makan 2 protein. Jadi jangan makan buru-buru pas deket subuh gitu, pasti nggak akan bisa tuh. Jadi harus spend waktu lebih banyak supaya bisa cukup waktunya buat makan porsi yang sesuai. Jadi tadi kan udah ada itu ya di spill gambar piringnya kira-kira kayak gitu. Mau proteinnya apapun, tadi kan contohnya ikan sama tahu. Misalkan mau telur sama ikan ya boleh, atau telur sama ayam atau telur sama tahu boleh. Jadi ada dua protein gitu porsi di sahur itu bisa. Dan nanti pas buka juga 2 porsi. Tadi kan saya bilang kalau trimester 1 nambah sekitar 180 kalori, jadi kira-kira 4 sampai 5 porsi ya itunya apa proteinnya. Jadi kalau bisa 2 di sahur dan 2 dibuka itu cukup. Tapi kalau mau tambah lagi nanti habis taraweh 1 porsi protein lagi ya itu akan lebih baik gitu untuk menjaga nutrisi terpenuhi. Jangan lupa karena kita makan proteinnya lebih banyak, sayur dan buahnya harus diimbangi. Kalau di piring tadi saya gambarkan di situ kira-kira tuh setengah dari piring itu adalah sayur dan buah gitu. Dari piring apa makan besar kita gitu. Minum susu, laktamil atau apapun mereknya itu boleh saja, tapi bukan berarti makanannya jadi dikurangin. Kalau makannya sesuai porsi yang tadi itu nggak perlu dikurangin, nggak apa-apa, minum aja gitu. Jadi yang ambil dari susu tuh sebenarnya lebih banyak kan zat besi, terus ada asam folat dan lain-lain. Kalau di kita makan lagi ya nggak ada masalah. Tubuh kita justru cukup jadi bagus ya untuk tumbuh kembang bayinya. Tapi kalaupun ternyata ada ibu hamil yang nggak bisa minum susu hamil, susu biasa pun nggak apa-apa. Susu tadi kan kita butuh banyak kalsium untuk kehamilan ya, jadi bisa aja susu biasa bukan susu hamil diminum itu boleh juga. Dengan catatan minum vitamin hamil gitu. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter, untuk jawabannya. Semoga cukup menjawab. Jadi kalau misalkan sudah minum susu laktamil, tetap porsi makannya itu harus tetap karena yang diberikan oleh susu hamil itu adalah zat besi ya, Dok ya. Jadi Kebanyakan proteinnya ya, bisa mikronutrien iya. Baik. Baik, Dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, Dokter masih mau jawab? Ada terusannya tuh ya, berat badan apa dianjurkan diet. Oh iya, boleh Dokter. Ini tadi aku singkat soalnya agak melenceng sebenarnya dari topik kita, tapi boleh Dokter kalau mau Enggak, langsung tapi itu bagus juga sih menurut saya pertanyaannya boleh ya. Dokter. Boleh, Jadi boleh Dok. kalau diet, ibu hamil tuh dietnya tuh yang dikurangin karbohidratnya, proteinnya nggak boleh Oh, dikurangin gitu ya. Jadi kalau mau kurangin porsi nasinya atau diganti karbohidratnya menjadi karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu yang bentuknya masih utuh seperti aslinya. Jadi kalau dari padi-padian ya berarti nasinya nasi merah, nasi hitam gitu. Kalau dari jenis umbi-umbian karbohidrat kan kalau pilihannya 2 ya, padi-padian atau umbi-umbian. Nah, umbi-umbian tuh misalkan kentang atau ubi. Nah, dia katakan karbohidrat kompleks kalau kita makan dengan kulitnya. Jadi dicuci bersih itu dikukus dengan kulitnya. Nah, kita makan dengan kulitnya itu karbohidrat kompleks boleh gitu. Atau kalau gitu. bisa makan diganti yang kompleks, maunya mau nasi putih aja nggak apa-apa, tapi porsinya dikecilin. Kalau biasanya tadi kan 1/4 dari piring itu ya kira-kira ya. Ya berarti lebih kecil lagi. Kalau satu centong nasi mungkin 3/4-nya aja atau setengahnya aja. Nah, yang dikurangi itu karbohidratnya, asupan gula, jadi minuman manis, atau makanan-makanan olahan, terutama yang ada tepungnya, atau ya kayak misalkan sosis, nugget, itu kan ada campuran tepungnya ya, itu yang dikurangin. Atau kue-kue yang dari tepung, itu yang dikurangin. Gitu. Baik, baik Dokter. Berarti yang penting itu bukan dikurangi proteinnya, tapi karbohidratnya ya Dok ya? Ya, untuk yang harus Dokter, diet. iya. Dok, ini aku agak nyambung nih Dok sama pertanyaan dari Herliana Purba. Jadi mitos atau fakta sih Dok, bumil sebaiknya konsumsi beras merah untuk memenuhi asupan nutrisi saat hamil sebagai makanan pokok?
Ini yang agak nyambung nih sama Iya, pertanyaan yang iya. sebelumnya, Dok. Itu bukan eh, itu bukan mitos ya. Jadi sebenarnya ibu hamil harus tetap makan karbohidrat kan, tadi karbohidrat, protein, sayur, buah, 4 sehat dan 5 sempurna, susu tuh harus dimakan. Nah, karbohidratnya apa sih yang perlu kita makan? Sebenarnya nasi putih pun nggak apa-apa asal nggak berlebihan, dan bila tidak ada isu obesitas atau kelebihan berat badan pada janin maupun pada ibunya gitu. Kalau misalkan nggak ada tapi saya pengen aja dok makan beras merah, ya boleh banget gitu. Orang nggak hamil pun boleh makan beras merah gitu, itu bagus. Tapi kalau misalkan harus makan beras merah sih enggak gitu. Beras merah bagus sebagai sumber karbohidrat kompleks, tapi kalaupun tidak bisa makan beras merah, mau beras putih ya boleh-boleh aja. Tapi perhatikan, ada orang-orang yang memang harus ganti ke beras merah bila dia ada isu kegemukan baik pada ibu maupun pada bayi. Baik, berarti bagus dikonsumsi kalau memang ada isu kegemukan dan obesitas ya dok ya untuk nasi merah. Tapi sebenarnya Tapi kalau nasi kalau mau putih sebenarnya makan boleh pun nggak aja. apa-apa ya. Tapi Baik, nggak wajib. baik, baik dokter. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Selanjutnya nih dok, pertanyaan ketiga dari, aku pilih dulu, dari David dok di Semarang. Lagi-lagi laki-laki. Yang ketiga laki-laki nih dok, masih di Semarang jauh. Dok, apa yang harus suami perhatikan saat istri sedang puasa tapi hamil dok? Mungkin Ya. boleh langsung dijawab dok. Yang pertama, pastikan dia sahur bagus ya Pak David di Semarang. Terus yang kedua, air putihnya juga harus 2 liter. Kalau perlu di Satpamim tuh Pak, sediain botol minum 2 liter, dia harus habis gitu dalam 24 jam. Jadi atau pas sahur paling tidak dia makan minum 3 gelas. Lalu selama dia selama dia puasa, tidak ada tanda-tanda bahaya yang tadi saya sebutin, nggak ada pusing, nggak ada lemes, nggak ada keringat dingin, nggak ada ngeflek, nggak ada pecah ketuban, nggak ada gerakan bayi yang berkurang. Nah itu aja sih kira-kira. Oke, berarti intinya tanda-tanda bahaya yang harus diperhatikan yang sudah seperti dokter Puji jelaskan tadi ya di materi ya dok. Dan pastikan sahur itu. Yang paling penting. Baik, dokter selanjutnya nih dok, dari Firda Wafa Askia di Bogor. Izin bertanya untuk Dokter Nuharsana Puji SPOG. Dok, apakah ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum sepanjang masa kehamilan masih boleh berpuasa, dok? Dan bagaimana tipsnya mengatasi rasa mual selama berpuasa, dok? Adakah Iya. nutrisi atau suplemen tambahan agar ibu yang mengalami kondisi ini tetap fit dan terpenuhi gizinya? Terima kasih. Kalau tadi saya bilang kalau hiperemesis gravidarum nggak bisa berpuasa. Tapi kalau mual biasa, kan ibu hamil kan ada kan ya, rata-rata memang ada mual. Tapi biasa aja dia nggak, kalau hiperemesis tuh mual muntah yang berlebihan, hiper ya, berlebihan pada masa kehamilan, terutama trimester 1 berlebihan tuh dia makan uwe, nggak makan uwe gitu. Jadi kan banyak yang keluar gitu. Nah itu nggak bisa berpuasa. Dia nggak puasa aja belum tentu dia bisa pasti nggak dehidrasi. Dia nggak puasa aja masih sangat mungkin dehidrasi. Jadi kalau hiperemesis nggak bisa puasa, nggak boleh puasa. Uh, Kalau ternyata hiperemesis ya makan sedikit tapi sering. Yang bikin mual nggak usah dimakan dulu. Walaupun tadi saya bilang 4 sehat 5 sempurna. Terus paksain makan nasi, sementara makan nasi mual, jangan. Kalau misalkan nasinya bikin mual, sementara selama lagi hiperemesis, hindari dulu nasinya. Ganti karbohidrat lain. Karbohidrat kan banyak pilihan, bisa nasi, bisa kentang, bisa apalagi bisa roti, bisa bisa juga mie pun bisa, atau pasta, tapi jangan mie instan ya, itu bisa gitu, nggak apa-apa. Atau kita makan buah-buahan juga bisa, itu ada kandungan karbohidrat kompleksnya, jadi nggak perlu dipaksain. Atau misalkan nggak bisa makan telur ya, jangan makan telur, ganti aja protein yang lain, kan masih banyak, masih bisa makan ikan atau daging atau minum susu, itu juga protein, atau tahu tempe pun protein gitu. Yang bikin mual dihindari. Ada bukan suplemen ya, tapi ada obat yang bisa dikonsumsi. Nanti konsultasi ke dokternya, itu yang bisa dikonsumsi dan aman. Obat mual yang aman untuk ibu hamil tuh ada banyak, itu bisa dikonsumsi sebelum makan atau kalau dalam kondisi puasa ya saat sahur dan berbuka. Cuma kalau yang
mual muntahnya biasa boleh puasa, tapi kalau yang hiperemesis yang mual muntahnya berlebihan itu tidak disarankan berpuasa. Karena tadi biasanya kan tuh hamil muda sampai 16 minggu itu pembentukan semua organ nutrisi harus bagus. Nomor satu, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah nutrisi gizi. Gizi kita harus penuhin, itu hak bayi Anda, jadi harus kita penuhin. Puasa bisa diganti, tapi masa golden period kehamilan itu nggak bisa diulang kembali gitu. Jangan sampai nanti menyesal karena kita mentingin puasa lagi hiperemesis, akhirnya bayinya jadi stunting atau tumbuh kembangnya tidak optimal ya. Baik dokter, terima kasih dokter untuk jawabannya. Jadi pokoknya kalau misalkan mualnya tapi masih biasa, boleh silakan untuk berpuasa. Tapi kalau udah berlebihan jangan ya dok ya, karena berhubungan sama perkembangan janin ya dok ya. Baik dokter, selanjutnya nih dok dari Winda_Depok. Mungkin aku singkat ya dok ya, yang agak berhubungan nih dok sama materi kita hari ini. Dok, apakah normal jika saat bumil puasa gerakan janinnya tidak seaktif saat tidak berpuasa dok? Mungkin boleh langsung dijawab dok, nih agak. Ya, normal, tapi ada patokannya 10 gerakan dalam 12 jam masih normal. Jadi kalau misalkan masih 10 gerakan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore masih normal. Oke, masih boleh dilanjutin puasa. Tapi kalau dia cuman nggak yakin, nggak nyampe 10 ya jangan, harus buka gitu. Tadi kan salah satu syaratnya buka itu atau membatalkan puasa adalah kalau gerakan janin berkurang. Tapi berkurangnya itu gimana, kan kadang ada yang bayinya tuh yang heboh gitu ya geraknya, terus jadi berkurangnya jadi tapi masih di atas 10 ya masih nggak apa-apa, boleh puasa. Tapi kalau kurang dari 10 nggak boleh, harus buka gitu. Baik dokter. Dok, mungkin satu pertanyaan terakhir boleh ya dok ya, karena kan kita melihat waktu nih dok, mungkin dokter juga mau praktek lagi, masih ada kegiatan lain lagi, aku nggak mau terlalu ganggu waktunya dok. Selanjutnya nih dok dari Indah di Bekasi nih dok. Selamat pagi dok, bagaimana tips aman untuk mudik pada ibu hamil di trimester akhir dan memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus dan hipertensi? Apa saja yang harus diperhatikan kebetulan mudik karena ingin melahirkan di kampung halaman? Oh ini udah mau deket lebaran dok. Mungkin ada nggak sih tips aman untuk mudik pada ibu hamil dok? Tips aman buat mudik, ya nomor satu pastikan kondisinya fit ya, prima, dan mungkin ada baiknya memilih waktunya jangan yang pas puncak arus mudik ya, takutnya nanti macet terlalu lama di jalan nanti bingung gitu kan, ibu hamil bentar-bentar pengen pipis, bentar-bentar lapar gitu nanti susah. Jadi cari waktu yang kira-kira masih longgar, nggak terlalu padat. Yang kedua ya pastikan jadi sebelum berangkat tuh kontrol dulu, pastikan dulu keadaan ibunya, bayinya sehat, dan usahakan cari alternatif akomodasi yang jangan misalkan jauh banget terus misalkan ke Papua gitu terus harus pakai kapal laut tuh kayaknya terlalu beresiko ya, karena berhari-hari. Kalau bisa ada pilihan yang lebih cepat itu lebih baik, walaupun juga disesuaikan tentunya dengan anggaran keluarga ya, tapi usahakan yang jangan terlalu lama gitu perjalanannya. Atau kalaupun harus memilih perjalanan darat misalkan dari sini harus ke Padang gitu jauh, ya berarti harus ada waktu istirahatnya di jalan. Jadi kalau misalkan sekali jalan itu mungkin 2 hari, 1 malam 1 hari bisa nyampe, mungkin kita menginap dulu, istirahat dulu, dikondisikan, karena kan kondisinya nggak seperti kondisi orang lain gitu, yang bisa-bisa aja, walaupun rasanya mungkin kuat-kuat aja, tapi cari aman aja deh gitu. Kalau kira-kira harus panjang perjalanannya ada istirahatnya, tapi kalaupun tidak yang berhari-hari, usahakan kendaraan itu kalau misalkan bawa kendaraan pribadi tuh kalau bisa untuk rebahan gitu, karena kadang-kadang terlalu lama duduk karena hamilnya udah besar tuh suka kencang, suka kontraksi gitu. Nah biasanya penanganan pertama itu kita bisa rebahan untuk menghilangi kontraksi itu, atau kita kalau nggak bisa rebahan mungkin selonjoran gitu. Kalau nggak hilang pun ada beberapa obat yang bisa dibekelin untuk mengurangi. Contohnya apa tuh dok? Misalkan histolan gitu ya, golongan itu yang untuk mengurangi kontraksi itu bisa diminum sebelum perjalanan, dan bisa dibawa juga kalau ternyata udah minum ternyata ngerasa itu bisa diminum lagi pas keluhannya datang gitu. Baik,
Baik, dokter. Terima kasih, dokter, untuk jawabannya. Berarti intinya kalau mau perjalanan jauh, selain mudik nih, dok, harus konsultasi dulu dan pastikan badannya tetap fit ya, dok, ya? Ya. Baik, dokter. Mungkin aku mau kasih kesempatan nih, dok, untuk peserta webinar kita. Siapa tahu ada yang mau bertanya langsung ke dokter, boleh ya, dok? Ya, untuk para peserta webinar, kalau ada yang mau bertanya langsung, aku mau kasih kesempatan nih untuk para peserta webinar yang mau bertanya langsung, boleh di raise hand. Sambil tunggu ada yang raise hand, aku mau bacain satu pertanyaan terakhir nih, dok. Ya. Dok, saya Zulfa dari Depok. Maaf dokter, saya ingin bertanya, jika hamil cukup bulan dengan hasil lab protein urin trace, apakah aman jika berpuasa dan apakah bisa melahirkan secara normal? Mungkin boleh dok langsung dijawab. Ya, protein urin kan biasanya berhubungan dengan hipertensi, tapi ada juga yang kalau stres tapi tensinya masih normal itu nggak apa-apa. Mungkin pas waktu pemeriksaan misalkan ibunya kurang minum atau ya habis konsumsi makanan yang agak tinggi protein, itu bisa juga misalkan habis makan telur, putih telur atau apa itu dia stres gitu. Selama tensinya normal itu nggak apa-apa sih, boleh aja. Gitu ya dok ya. Berarti berhubungan sama hipertensi, yang penting konsumsi, kalau misalkan udah tinggi tensinya baru konsumsi obat hipertensinya itu dok ya. Iya. Baik dokter. Dokter ini udah ada nih dok yang raise hand. Aku mau persilakan nih dok untuk Christine Kezia Gloria. Mungkin mau langsung bertanya ke dokter Puji. Boleh dibuka dulu videonya Mbak Christine. Halo. Halo dok. Iya. Bertanya, saya sekarang hamil 28 minggu. Nah, sedangkan saya tuh sekarang vegetarian dok. Apa? Vegetarian. Oh, vegetarian. Vegetarian. Nah, sebelum hamil tuh saya puasa tetap seperti biasa. Cuma sekarang pas hamil, apakah boleh dok seorang vegetarian puasa saat hamil? Thank you dok. Sebenarnya boleh aja puasa vegetarian, cuman buat yang vegetarian dan hamil yang perlu dipastikan tuh HB-nya bagus nggak, ferritrinnya, zat besinya bagus nggak gitu. Kalau ternyata nggak bagus ya, kalau memang vegetariannya itu karena kepercayaan ya saya nggak bisa ganggu ya. Jadi mungkin nanti dibantu sama dokter masukin zat besi itu atau untuk meningkatin HB dari entah infus atau suplemen tambahan. Tapi kalau vegetariannya karena pilihan aja pengen vegetarian, sebenarnya saya tidak menganjurkan selama hamil untuk vegetarian karena selama kehamilan itu tadi 1000 hari pertama kehidupan itu dari masa prakonsepsi, kehamilan sampai bayi 2 tahun itu sangat butuh protein, dan protein walaupun memang ya dari vegetarian juga masih mengkonsumsi protein nabati, tapi tetap ada zat-zat nutrisi makro dan mikronutrien yang tidak bisa terpenuhi dari protein nabati tadi gitu. Jangan sampai nanti terutama yang paling sering tuh saya temui itu anemia defisiensi besi karena kurang makan protein. Nah, itu efeknya panjang baik ke ibunya maupun ke bayinya. Jadi mungkin selama hamil kalau bisa di stop dulu vegetariannya gitu. Tapi kalau memang karena faktor kepercayaan, ya konsultasikan ke dokter kandungannya, mungkin perlu dicek dulu. Siapa tahu sih normal. Kalau normal ya nggak usah khawatir, lanjutin aja. Tapi kalau ternyata nggak normal, kurang gitu, HB-nya tadi optimal di 10,5 HB dengan kadar ferritrin kira-kira 45 sampai 55 lah minimal gitu. Walaupun kalau kita cek lab di lab pasti bilangnya kalau nggak salah 20 itu udah belasan gitu udah normal. Tapi untuk ibu hamil harus itu gitu. Justru di atasnya 45 55 itu normal. Nah, kalau misalkan kadarnya segitu nggak apa-apa, tapi kalau kurang, nah ada pilihannya entah itu suplemen minum atau yang perlu diinfus zat besi. Baik, terima kasih ya dokter Puji. Mungkin sudah cukup menjawab ya Mbak Christine. Mbak Christine. Oke, sudah cukup menjawab ya. Dok, karena melihat waktu nih dok, mungkin sebenarnya masih banyak nih dok pertanyaan untuk dokter Puji, tapi mungkin untuk para peserta webinar, kalau masih ada yang ingin ditanyakan ke dokter Puji, mungkin boleh langsung nih konsultasi sama dokter Puji di Rumah Sakit Permata Depok. Dokter Puji praktek setiap
hari apa dokter? Mohon maaf dok. Setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat sore ya. Oke. Baik, untuk para peserta webinar, kalau misalkan ada yang mau konsultasi untuk kehamilannya, boleh langsung ke Dokter Puji setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat ya dok ya? Selasa, Rabu, dan Jumat di sore hari. Oke, terima kasih Dokter Puji untuk waktunya dan untuk materinya sangat-sangat bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Mungkin lain kali kita akan mengundang lagi nih Dokter Puji untuk bahas-bahas materi-materi kebidanan dan kandungan lagi ya dok ya, boleh ya dok? Ya, boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Bermanfaat Puji. ya. Baik, alhamdulillah. Oke, untuk para sahabat Permata, jangan dulu hengkang karena kita masih ada materi kedua dengan Dr. Irma Suryani membahas mengenai bagaimana cara aman dan sehat untuk berpuasa bagi ibu yang menyusui. Dan di akhir acara akan diumumkan nih pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000. Untuk sebelum kita masuk ke materi Dr. Irma, saya mau memberikan informasi dulu nih untuk para peserta webinar mengenai promosi-promosi di Rumah Sakit Permata Depok dan juga Bekasi dan juga dari Serpong. Surat sebentar. Panitia mungkin boleh dibantu untuk share screen promosinya. Panitia. Ya, sebentar ya, Dok. Oke. Baik, untuk para peserta webinar jangan dulu keluar dari dari Zoom webinar kita karena masih ada nih Dr. Irma Suryani yang sudah join nih sama kita. Selamat pagi Dr. Irma. Selamat pagi, Dokter Widya. Ya, Dok, sebelum masuk ke materi dokter, aku mau promosi dulu, boleh ya, Dok ya? Silahkan, Dok. Baik, oke. Nanti materi kedua kita ini akan bersama dengan Dr. Irma Suryani. Mungkin boleh di next dulu. Oke, jadi untuk para peserta webinar, kalau ada yang ingin, jangan lupa kunjungi ketiga akun Instagram kita di RS Mata Depok, @RS Mata Bekasi, dan @RS Mata Dalima Serpong untuk mendapatkan informasi-informasi kesehatan dan juga artikel kesehatan serta promo-promo menarik yang ada di ketiga rumah sakit. Jangan sampai ketinggalan untuk promo-promo tersebut. Selanjutnya, dan juga kita silahkan kunjungi akun YouTube Mata Group untuk mendapatkan untuk melihat nih video-video mengenai tutorial tentang kesehatan dan juga expert talk mengenai materi-materi kesehatan banyak nih dari dokter spesialis anak, dari dokter spesialis jantung, dokter spesialis penyakit dalam. Di situ banyak nih informasi kesehatan. Next. Nah, selanjutnya juga silakan kunjungi website RS Mata Group di www.rsmata.co.id untuk mengetahui apa aja sih fasilitas-fasilitas yang ada di ketiga rumah sakit kita. Next. Nah, untuk alamatnya kita ada 3 rumah sakit di RS Mata Depok di daerah Depok Sawangan, RS Mata Delima Serpong di daerah Serpong, Tangerang, dan juga RS Mata Bekasi di daerah Mustika Jaya Bekasi. Next. Untuk RS Mata Depok, kita ada layanan unggulan, yaitu klinik kesuburan Smart IVF. Tadi Dr. Nur Hasana Puji juga merupakan dokter di layanan Smart IVF dan juga layanan laktasi terpadu, klinik tumbuh kembang, CT scan 32 slice, dan hemodialisa. Selanjutnya.
Nah, ini adalah tampakan di Rumah Sakit Mata Depok. Next lagi. Untuk poliklinik spesialis di Rumah Sakit Mata Depok kita sudah lengkap, mulai dari poliklinik umum dan juga spesialis-spesialis dari penyakit dalam, anak, kandungan, dan lain sebagainya. Bisa dilihat untuk jadwal-jadwalnya di website Rumah Sakit Mata Depok, Rumah Sakit Mata Group. Next. Nah, untuk Rumah Sakit Mata Bekasi, layanan unggulan kita ada di layanan laktasi terpadu, yaitu salah satu dokter laktasinya nanti akan membawakan materi selanjutnya di itu layanan laktasi terpadu, layanan inseminasi, tumbuh kembang, hemodialisa, dan juga pusat layanan kecelakaan kerja. Rumah Sakit Mata Bekasi letaknya di daerah Mustika Jaya, Bekasi. Next. Nah, ini adalah tampakan Rumah Sakit Mata Bekasi mulai dari ruangan VVIP dan juga layanan-layanan fisioterapi, hemodialisa, dan lain-lain. Next. Untuk di Rumah Sakit Mata Bekasi, poliklinik kita juga sudah lengkap, mulai dari poliklinik umum, poliklinik gigi, laktasi, dan juga spesialis-spesialisnya juga sudah banyak. Jadi untuk mengetahui jadwal-jadwal dokternya, silakan kunjungi website Rumah Sakit Mata Group. Nah, pada bulan Februari lalu, Rumah Sakit Mata Delima Serpong sudah ikut join nih dengan Rumah Sakit Mata Group, dengan Rumah Sakit Mata Delima Serpong, new brand, new image. Sekarang Permata Delima Serpong sekarang lebih baik. Next. Di Rumah Sakit Mata Delima Serpong, layanan unggulannya ada 3, dari kebidanan kandungan, poliklinik anak, dan juga poliklinik penyakit dalam. Jadi untuk warga Tangerang ingin berobat, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Permata Delima Serpong. Next. Nah, berikut adalah tampakan dari Rumah Sakit Mata Delima Serpong. Next. Untuk layanan polikliniknya, kita ada poliklinik umum, dengan dokter umum siaga 24 jam, dan juga dokter gigi. Dengan poliklinik spesialisnya ada 4 spesialis, penyakit dalam, anak, kandungan, dan juga bedah. Nanti akan menyusul nih laktasi di Rumah Sakit Mata Delima Serpong. Next. Nah, untuk polikebidanan kandungan, next lagi, kita sudah ada USG 4 dimensi ya, dan juga ruang laboratorium inseminasi ini untuk di Rumah Sakit Mata Depok, dengan dokter Puji juga sebagai salah satu dokter di layanan inseminasi. Next. Nah, untuk layanan polikebidanan kandungan, mungkin bisa dilihat untuk apa saja yang bisa diberikan kepada calon pasien. Next. Nah, untuk jadwal-jadwalnya di Rumah Sakit Mata Depok terbuka dari Senin sampai Minggu. Rumah Sakit Mata Bekasi dari Senin sampai Minggu. Untuk jadwal lebih lengkapnya boleh dicek di website kita. Nah, ini adalah dokter-dokternya. Kita ada 7 dokter spesialis obgyn untuk di Rumah Sakit Mata Depok. Next. Untuk di Rumah Sakit Permata Bekasi ada 6 dokter spesialis obgyn. Next. Dan juga di Rumah Sakit Permata Delima Serpong kita ada 3 spesialis obgyn. Next lagi. Nah, untuk poliklinik laktasi ini untuk khusus terutama untuk ibu-ibu baru atau juga ibu anak kedua juga masih bisa nih datang ke poliklinik laktasi untuk mengetahui bagaimana sih cara menyusui dan mengasihi yang benar. Next. Nah, ini adalah apa saja yang bisa diberikan di layanan poliklinik laktasi. Next lagi. Untuk jadwalnya bisa langsung dilihat di website kita untuk lebih lengkapnya. Di RS Mata Depok dan juga RS Mata Bekasi. Nanti akan menyusul di RS Mata Delima Serpong. Untuk di RS Mata Depok kita ada 6 dokter laktasi. Sedangkan untuk di RS Mata Bekasi kita ada 6 dokter juga. Next lagi. Nah, untuk para peserta webinar mungkin masih ada nih yang takut untuk datang atau berhalangan untuk datang langsung ke rumah sakit jika ingin berkonsultasi. Nah, kita bisa nih melakukan konsultasi dengan dokter spesialis melalui telemedicine RS Mata Group. Nanti untuk informasi dan caranya boleh hubungi ke website kita. Next.
Nah, di area Mata Depok, kan udah mau deket lebaran nih, apabila ada yang bagian hampers, kita ada nih menjual kue kering di Dapur Sehat The Cafe at Mata Depok, tersedia dari nastar keju dan lain-lain sebagainya. Next lagi. Nah, ini adalah hampers package-nya, lebaran package-nya, ada family package 1, package 2, dan juga lontong cap gome. Next lagi. Di Permata Depok kita masih ada nih promo Permata April 2002 dengan vaksin serviks seharga 2,4 juta. Ini penting untuk diberikan kepada anak-anak yang belum memasuki masa pubertas terutama. Next lagi. Boleh di next. Nah, di Permata Depok juga ada tes kepribadian online dengan MBTI dan juga vaksin meningitis untuk MCU dan juga MCU untuk para peserta webinar yang ingin haji dan umroh. Kan sekarang sudah terbuka nih ya untuk haji dan umroh, dan juga salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan vaksin meningitis dan juga medical check up. Harganya sangat terjangkau, mulai dari 305.000 sampai harga 900.000. Next lagi. Untuk di Permata Bekasi, kita ada promo pemeriksaan lab Ramadan lab Ramadan sebelum berpuasa, mulai dari gula darah puasa, asam urat, dan juga kolesterol. Harganya cuma 75.000 aja nih. Untuk informasi dan pendaftarannya, hubungi ke nomor yang tertera. Next lagi. Nah, untuk paket medical check up juga bisa dilakukan di Rumah Sakit Permata Bekasi. Berikut adalah untuk paketan-paketannya. Next lagi. Ada 6 paket ya. Ini penting nih untuk dilakukan apabila apalagi untuk para pekerja dan juga orang-orang yang mau datang ke untuk haji atau umroh. Next lagi. Next lagi Kak, boleh. Nah, di Rumah Sakit Mata Bekasi juga kita sudah melayani vaksinasi COVID dan juga pijat bayi di Rumah Sakit Mata Dalima Serpong. Nah, di Mata Dalima Serpong juga kita ada paket USG kehamilan, hanya seharga 175.000. Nah, ini kan penting dilakukan ya, untuk di trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Masing-masing minimal untuk trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, dan juga di trimester 3 sebaiknya di setiap minggunya. Next lagi. Juga ada persalinan SC dengan metode ERAS di promo paket SC dengan metode ERAS di Rumah Sakit Mata Dalima Serpong. Nah, metode ERAS ini adalah metode terbaru untuk sesar dengan kelebihannya mengurangi kekerasan sakit dan cepat pemulihan. Hanya seharga 13 juta sudah all in dengan bayinya. Next. Nah, ini adalah promo untuk persalinan SC mulai dari harga 8 juta sampai 10 juta. Ini non metode ERAS ya. Next lagi. Nah, karena Permata Dalima Serpong baru mulai bergabung dengan Rumah Sakit Permata Group, kita masih mengadakan promo Permata untuk konsultasi online via WhatsApp secara gratis mulai dari pukul jam 8 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi dan pendaftarannya silakan hubungi nomor yang tertera. Next lagi. Nah, untuk para peserta webinar, jangan lupa untuk ikuti sesi keempat dari kelas webinar Ramadan Permata, nanti bersama dengan Dr. Yuanita Dewi Anggriani, spesialis anak pada tanggal 30 April 2022, membahas mengenai stimulasi untuk mendukung perkembangan anak dan mencegah refleks. Jangan lupa ikutan karena masih ada giveaway-nya. Next lagi. Nah, nanti di akhir acara kan kita akan mengumumkan nih pemenang giveaway-nya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, untuk syarat untuk mengklaim giveaway-nya, jangan lupa untuk memfollow akun Instagram, share pengalaman di Instagram, dan juga tag ketiga rumah sakit, dan jangan lupa mengisi link feedback. Next lagi. Untuk para peserta webinar, ini adalah link feedback-nya ya, untuk absensi dan juga bagian link feedback-nya. Next lagi. Oke. Next.
Baik, kita untuk menyingkat waktu langsung masuk ke materi kedua dengan Dr. Irma Suryani membahas mengenai tips aman dan sehat selama berpuasa bagi ibu menyusui. Sebelum masuk, boleh ya dok, aku bacain CV dokter terlebih dahulu. Baik dok, silahkan. Boleh ditampilkan CV-nya dokter untuk panitia, tolong. Bentar ya dok. Nggak apa, nggak usah kalau gitu. Dr. Irma Suryani adalah lulusan dari FK Universitas Sarsi, lulus tahun 2022, dan merupakan dokter di Yayasan Al-Furqon tahun 2005 sampai sekarang. Nah, Dr. Irma Suryani adalah juga termasuk dokter akupuntur ya dok ya, sejak tahun 2006 sampai sekarang, dan juga mengikuti pelatihan Infant Message Internasional tahun 2020, dan juga sebagai dokter konselor laktasi di Rumah Sakit Mata Bekasi dari tahun 2011 sampai sekarang. Betul ya dok ya? Ya, betul dok. Baik, dokter Irma mungkin boleh dok disapa nih para peserta webinar kita. Masih banyak nih 41 orang yang sudah join. Iya. Boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bunda-bunda sahabat permata sekalian. Terima kasih atas kesempatan webinar pada hari ini yang telah diberikan kepada saya. Semoga nanti di sesi kedua ini bunda-bunda bisa menjadi lebih jelas tentang tetap aman dan sehat selama berpuasa bagi ibu menyusui. Gitu dok. Baik, dokter silakan dokter untuk materinya saya serahkan kepada dokter. Sudah dok? Oh ya, oke, baik. Baik bunda-bunda sahabat permata, di sesi kedua webinar kita ini saya akan menjelaskan bagaimana agar tetap aman dan sehat berpuasa bagi ibu menyusui atau busui ya. Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, di mana di bulan ini umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Meski demikian ternyata bagi wanita yang sedang dalam kondisi seperti wanita yang sedang haid, hamil, nifas, maupun menyusui mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Tidak dianjurkan atau bahkan dilarang untuk berpuasa. Mari Bunda kita sama-sama lihat dulu dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa, keringanan dalam berpuasa, kemudian penjelasan dalil siapa saja yang mendapatkan keringanan berpuasa tersebut. Next. Dalil berpuasa di bulan Ramadan itu ada pada Quran Surat Al-Baqarah 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Next. Kemudian diikuti oleh surat selanjutnya yang menjelaskan yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Next. Kemudian di sini juga saya paparkan tentang dalil keringanan berpuasa bagi ibu menyusui. Jadi walaupun memang tadi di Al-Quran tidak secara gamblang ditulis ibu menyusui atau ibu hamil mendapatkan keringanan, tetapi dijelaskan kemudian di hadis ya. Nah, jadi yang
Jadi keringanan puasa untuk ibu menyusui ini ditegaskan dalam sebuah dalil berdasarkan hadis Rasulullah yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghilangkan pada musafir separuh sholat, Allah pun menghilangkan puasa pada musafir, wanita hamil dan wanita menyusui, hadis riwayat Ahmad yang dimana banyak ulama sepakat bahwa hadis ini sahih adanya. Oke. Selain dalil kewajiban berpuasa dan dalil keringanan dalam berpuasa, ya, Allah juga menghadirkan dalil kewajiban menyusui hingga 2 tahun, yaitu pada Al-Baqarah ayat 233 yang artinya dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Ya. Semoga dari beberapa dalil yang telah kita baca tadi dapat memudahkan kita, para bunda, untuk memahami kewajiban yang mana yang sebenarnya Allah inginkan untuk kita dahulukan, karena ternyata terdapat keringanan dalam salah satu dari 2 kewajiban yang sedang Allah hadirkan pada kita. Oke, kemudian setelah kita mengetahui dalilnya, kemudian dengan tidak ragu kita memilih mana yang harus kita prioritaskan. Saya akan membahas apakah ibu menyusui berpuasa? Tentu saja boleh. Ibu menyusui boleh saja menjalankan ibadah puasa. Karena menurut beberapa penelitian, memang puasa Ramadan diketahui tidak memberikan pengaruh negatif terhadap tumbuh kembang bayi. Dibuktikan oleh 2 studi berbeda yang diterbitkan oleh Journal of Fasting and Health and Iranian Journal of Pediatrics. Meski tidak mempengaruhi kualitas ASI, puasa bisa saja berpengaruh pada produksi atau suplai ASI. Sebelum memutuskan untuk berpuasa, memang ada faktor penting yang harus kita pertimbangkan, yaitu usia bayi. Next. Puasa bagi ibu menyusui akan lebih aman dilakukan pada saat bayi berusia 6 bulan atau telah mendapatkan makanan pendamping ASI atau biasa kita sebut MPASI ya Bunda. Kenapa? Bayi yang telah mengkonsumsi MPASI biasanya hanya minum ASI lebih banyak pada malam hari. Saya ralat ya, bukan hanya minum ASI pada malam hari, tetapi hanya minum ASI lebih banyak pada malam hari. Sehingga tidak terlalu berpengaruh pada ibu yang menyusui yang berpuasa. Ibu menyusui sebenarnya tidak begitu dianjurkan untuk berpuasa jika memiliki bayi baru lahir hingga berusia di bawah 6 bulan yang masih membutuhkan ASI eksklusif. Apabila setelah melahirkan kita ada masa nifas selama 40 sampai 60 hari ya, tiap orang berbeda. Nah, setelah selesai masa nifas, apabila bayi kan masih di bawah 6 bulan itu harus dipertimbangkan karena bayi masih membutuhkan ASI secara eksklusif, yaitu bayi masih bergantung 100% kepada ASI ibunya. Sebab kondisi ini bisa mempengaruhi kondisi si kecil yang masih menjadikan ASI sebagai satu-satunya asupan nutrisi. Kemudian tips aman berpuasa bagi ibu menyusui. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dan memahami ya asupan saat ibu hamil ingin berpuasa atau asupan yang harus diperhatikan saat ibu hamil berpuasa seperti pemaparan Dr. Puji, sebenarnya pada ibu menyusui tidak jauh berbeda tadi ya. Terus double protein, high protein, kemudian harus mengandung karbohidrat kompleks yang tadi telah dipaparkan Dr. Puji, kemudian harus termasuk kandungan ada buah, ada sayur, seperti itu. Jadi nutrisi harus lengkap supaya tidak double. Tadi sebenarnya sudah cukup apa yang Dr. Puji paparkan tadi. Next. Nah, sehingga ini saya hanya akan memaparkan lagi poin-poinnya ya, hanya untuk mengulang poin-poinnya. Yang pertama adalah penuhi kebutuhan cairan, karena tentu yang paling kita hindari, kita itu maksudnya ibu
menyusui, hindari saat berpuasa adalah keadaan dehidrasi, sehingga memenuhi kebutuhan cairan menjadi yang paling pertama harus kita perhatikan. Mencukupi asupan cairan langkah penting. Nah, namun bukan berarti Bunda harus harus minum sebanyak-banyaknya hanya pada saat sahur ya Bunda ya, tetapi bisa dibagi-bagi. Seperti misalkan menggunakan rumus 242 untuk jadwal minum, karena dalam sehari itu memang minimal diperlukan kita untuk mengkonsumsi air itu sebanyak 8 gelas atau 2 liter ya, 2-3 liter. Jadi minumlah 2 gelas saat berbuka, minimal ya Bunda ya, kalau misalnya bisa lebih ya silahkan. Ini patokan minimalnya. Kemudian 4 gelas disebar merata pada periode makan malam hingga menjelang tidur. Kalau seandainya Bunda terlalu sibuk atau suka lupa, ini boleh Bunda pasang alarm untuk minum gitu ya. Kemudian 2 gelas minimal pada saat sahur. Kenapa saya bilang minimal? Karena pada ibu menyusui, sebenarnya saat menyusui itu ibu mengeluarkan cairan 400 ml sampai 800 ml ya, sehingga benar-benar nih Bunda harus memperhatikan asupan cairan. Bahkan tadi sampai saya bilang kalau perlu pakein alarm di antara waktu berbuka sampai sahur. Ya. Kemudian yang kedua, hindari aktivitas fisik berat ya. Walaupun memang berpuasa tidak menjadikan alasan bahwa kita jadinya tidak melakukan aktivitas fisik, tetapi tetap harus hindari aktivitas fisik yang berat ya, Bunda ya. Usahakan memperbanyak istirahat di sela-sela kegiatan agar tubuh tidak kekurangan energi, karena dalam menyusui itu, dalam kegiatan menyusui akan banyak energi kita terpakai juga. Next. Yang ketiga, perhatikan asupan saat sahur dan berbuka. Seperti saya mention tadi bahwa sebenarnya kalau secara detailnya tadi sudah sangat bagus dipaparkan oleh Dr. Puji, sampai ada gambarnya bagaimana porsi buah, sayur, protein, kemudian karbohidrat tadi ya. Nah, di sini saya hanya akan sedikit memaparkan poin-poin yang harus kembali diperhatikan, yaitu tadi apabila kebudayaan kita biasanya kalau buka puasa itu seperti harus selalu ada makanan yang digoreng atau gorengan ya, yang biasa kita sebut gorengan. Nah, untuk ibu menyusui sangat dianjurkan untuk menghindari, atau kalau memang sangat ingin sekali dibatasi begitu ya. Dan minuman manis agar tidak mendominasi asupan saat berbuka. Karena kalau gorengan dan minuman manis sudah mendominasi asupan saat berbuka, makanan-makanan yang bernutrisi lebih baik akan menjadi kurang. Atau makanan-makanan yang memang bernutrisi memang sangat kita butuhkan menjadi kurang asupannya, karena sudah didominasi oleh gorengan dan minuman manis ya. Kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang, seperti yang telah dipaparkan oleh Dr. Puji tadi ya, agar kualitas ASI tetap terjaga. Makan makanan tinggi protein, sekali lagi diingatkan, tinggi protein itu bisa double protein, misalkan ayam dan telur, gitu ya. Kemudian daging dan ayam juga bisa digabungkan, dan karbohidrat kompleks dalam menu sahur. Nah, karbohidrat kompleks tadi Dr. Puji juga sudah menerangkan bisa kita dapatkan dari padi-padian dan umbi-umbian. Kalau padi-padian memang yang terbaik adalah beras merah, beras coklat seperti itu ya. Kemudian umbi-umbian seperti kentang dan ubi tadi ya. Kedua bahan tersebut dapat memberikan energi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas hingga datang waktunya berbuka. Kemudian kalau perlu juga mengkonsumsi suplemen vitamin tambahan seperti vitamin C, vitamin D saat sahur ya. Nah, apalagi terlebih di kondisi pandemi saat ini ya, mungkin bunda-bunda juga pernah mendengar bahwa sangat penting untuk kita mengkonsumsi vitamin D ya. Kemudian
makanan berbuka puasa yang dapat memberikan manfaat bagi ibu menyusui, salah satunya adalah buah kurma. Kenapa? Karena memang Rasulullah pun menganjurkan kita berbuka dulu dengan kurma ya. Jadi memang banyak manfaat pada buah kurma, terlebih juga pada ibu menyusui. Next. Nah, cuman Bunda, walaupun memang boleh untuk berpuasa, ya dibolehkan untuk berpuasa mengingat tadi usia anak, kemudian kondisi Bunda, tapi tetap ada beberapa kondisi di mana ibu menyusui perlu untuk membatalkan puasanya. Seperti apa kondisi tersebut? Next. Di sini saya mengutamakan pada anak ya, kondisi waspada pada anak dulu, karena biasanya kalau kita itu lebih tidak merasa lebih merasa dikuat-kuatin gitu, tapi yang terutama itu kita harus lihat tanda-tanda kewaspadaan pada anak, yaitu yang pertama anak menjadi lebih rewel dari biasanya. Jadi bunda-bunda yang paling tahu ya biasanya anaknya seperti apa. Nah ini anaknya menjadi lebih rewel dari biasanya. Walaupun kita udah coba kita sudah coba menyusui, sudah kita gendong, sudah kita kontak fisik dengan anak, tapi masih saja rewel. Nah itu perlu diwaspadai ya bunda. Kemudian anak demam. Kemudian buang air kecilnya kurang dari 6 kali dalam 24 jam. Ya, kemudian anak terlihat lemas. Itu benar-benar poin-poin ini menjadi perhatian ya Bunda ya. Jangan sampai terlewat, jangan sampai kita abaikan. Kemudian kondisi apa yang harus kita waspadai pada ibu? Pertama, rasa lelah, kelelahan atau lemas bahkan sampai pingsan. Kemudian ibu demam, urin berwarna kuning pekat dan berbau tajam, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Semua dari tanda-tanda waspada ini adalah termasuk tanda-tanda waspada dari keadaan dehidrasi, karena memang yang paling kita hindari saat berpuasa adalah dehidrasi. Kenapa? Pada ibu menyusui kita harus mengeluarkan banyak cairan. Berarti resiko yang terbesar, yang terberat pada ibu menyusui saat berpuasa adalah keadaan dehidrasi. Juga pada anak. Next. Nah, tadi setelah saya paparkan tentang tips-tipsnya, kemudian keadaan waspada yang bagaimana ya, kemudian dalil-dalil juga sudah kita lihat sehingga bunda-bunda tanpa ragu bisa memilih kewajiban mana yang memang harus kita prioritaskan. Seperti tadi Dokter Puji juga telah mention ya bahwa sebenarnya kalau untuk berpuasa pada bulan Ramadan, Allah telah memberikan keringanan. Jadi kita bisa mengganti di hari lain. Sedangkan golden period pada anak, seperti kita ketahui, golden period pada anak itu di 2 tahun pertamanya. Dan yang terutama adalah pada saat menyusui. Ya, dan itu golden period itu tidak bisa diulang gitu. Jadi dengan pertimbangan itu bunda-bunda sekalian bisa lebih mempertimbangkan. Nah, untuk bunda yang bisa berpuasa, di sini saya yang mampu untuk berpuasa, di sini saya juga akan memaparkan manfaat puasa bagi ibu menyusui. Oke, next. Pertama, yaitu mencegah penyakit. Kelebihan trigliserid dan kolesterol akan mempengaruhi kualitas ASI. Dengan berpuasa ketika menyusui ini kita menjadi lebih aware dengan apa yang kita makan ya. Jadi sehingga Bunda akan lebih memperbanyak serat, buah, cairan gitu ya. Jadi kelebihan trigliserid, kolesterol bisa dihindari ya, sehingga kondisi kesehatan ibu dan bayi akan terjaga. Kemudian menjaga kesehatan jantung. Seperti tadi, puasa menurunkan kolesterol sehingga kesehatan jantung, pembuluh darah bisa lebih sehat. Ibu menyusui yang memiliki jantung sehat, secara otomatis produksi ASI juga akan terjaga. Kemudian
menetralkan racun. Berpuasa menjadi kesempatan untuk mengurangi asupan makanan tidak sehat tadi, sehingga bisa membatasi jumlah asupan kalori kosong dan lemak jenuh. Tubuh akan menghasilkan enzim dan antioksidan alami yang mampu membersihkan racun atau zat kimia berbahaya dalam tubuh. Next. Manfaat yang keempat adalah menyehatkan sistem pencernaan. Ketika kita berpuasa, pencernaan akan mampu menjalankan fungsinya lebih sempurna. Kenapa? Karena asupan makanan berhenti disuplai selama lebih dari 10 jam. Dengan mengistirahatkan sistem pencernaan, fungsinya akan tetap terjaga dan terhindar dari penyakit. Kemudian manfaat yang kelima, menjaga kesehatan psikologis ibu. Dengan berpuasa, tentu saja ibu harus menahan amarahnya agar pahalanya tidak berkurang. Nah, hal ini sangat baik apabila dilakukan dan kesadaran ya Bunda ya. Hal ini sangat baik untuk mencegah terjadinya stroke, penyakit stroke, pembuluh darah, jantung koroner, terutama untuk psikologis Bunda. Oke. Ya, sekian pemaparan dari saya tentang tips aman dan sehat untuk ibu menyusui saat berpuasa. Ya, semoga bermanfaat. Oke, saya kembalikan ke Dr. Widya. Baik, terima kasih Dr. Irma untuk pemaparan materinya. Semoga para peserta webinar kita sudah cukup paham ya untuk mengenai bagaimana tips dan aman selama berpuasa bagi ibu menyusui. Dok, mungkin aku langsung masuk ke sesi tanya jawab, boleh ya Dok ya? Ini udah banyak nih yang bertanya. Silakan Dok. Di kolom chat. Pertama yang sudah saya pilih ini dari Tika di Depok, Dok. Dokter izin bertanya, anak saya usia 1 tahun, tapi saya masih menyusui dan saya saat ini puasa. Saya merasakan produksi ASI tidak sebanyak ketika tidak berpuasa. Bagaimana tipsnya supaya produksi ASI masih bagus, Dok? Dan untuk bayi, apakah ada tips supaya gizi tetap bagus walau ibunya berpuasa? Mungkin boleh langsung dijawab, Dokter. Oke, saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi ya. Ibu siapa tadi, Dok? Maaf. Ibu Tika di Depok. Ibu Tika di Depok, salam kenal Ibu Tika. Jadi tadi umur anak Ibu 1 tahun ya, kemudian ketika berpuasa, Ibu merasa ASI-nya, volumenya ASI-nya tidak berkurang. seperti, ASI-nya berkurang. Oke, baik. Sebenarnya anak umur 1 tahun sudah mendapatkan makanan tambahan ya, Dok ya, sehingga apabila asupan ASI dari ibu berkurang, dia masih bisa dapat asupan makanan dan cairan dari yang lainnya gitu. Mungkin kan hanya untuk sementara pada saat 12 jam ibu berpuasa. Seperti telah saya paparkan tadi, untuk anak-anak yang sudah mendapatkan MPASI sebenarnya pada saat siang hari dia akan lebih frekuensi menyusunya sudah berkurang dan akan lebih banyak frekuensi menyusunya pada malam hari gitu. Malam hari kan kebetulan itu setelah ibu berbuka. Jadi kalau menurut saya sih kondisi tersebut tidak apa-apa ya, normal. Pertama memang akan sedikit berkurang, tapi untuk anak-anak yang sudah mendapatkan makanan pendamping ASI, hal tersebut tidak menjadi terlalu harus dikhawatirkan begitu Dok, karena masih bisa mendapatkan asupan cairan dan minuman dari makanan pendampingnya. Seperti itu. Iya. Baik Dokter. Tadi berarti sebenarnya kalau misalkan untuk usia anak 1 tahun kan udah sama makanan pendamping ASI ya Dok. Jadi sebenarnya sudah aman sebenarnya untuk kalau misalkan puasa karena masih ada kalau misalnya ASI-nya berkurang karena masih ada makanan pendampingnya ya Dok ya. Tapi Dok ini mungkin boleh dijawab Dok, bagaimana tipsnya supaya produksi ASI masih bagus Dok? Mungkin boleh dijawab Dokter. Kalau tipsnya tadi kan seperti kita ketahui pada intinya adalah kita bagaimana menghindari dehidrasi pada saat kita berpuasa. Kemudian dehidrasi menyebabkan volume ASI jadi jauh berkurang gitu ya. Kalau berkurangnya sedikit mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan. Tipsnya sih seperti yang tadi ya Dok ya, yang sudah dipaparkan oleh Dokter Puji, oleh saya tadi, asupan cairannya harus diperhatikan tadi. Karena memang saat kita
menyusui, itu cairan akan keluar sekitar 400 sampai 800 ml, sehingga pada saat sahur dan buka kita harus memenuhi asupan cairan itu Heran. yang tadi dipaparkan tadi, seperti 242 tadi itu minimal ya dok ya, 2 gelas pada saat berbuka, kemudian 4 gelas. Iya, 4 gelas itu di waktu antara berbuka dan sahur, kemudian 2 gelas lagi minimal pada saat sahur, begitu. Oh gitu. Baik. Iya, kalau Baik, perlu yang penting dipakai alarm ya Ibu Tika ya. Kalau Ibu Tika banyak aktivitas, suka lupa, dipakai alarm untuk asupan cairannya, untuk minum supaya tidak kelewat waktu minumnya. Karena memang pendek jaraknya antara berbuka sampai sahur seperti itu. Semoga oke. sudah lebih jelas. Baik dokter, terima kasih dokter untuk jawabannya. Jadi yang penting tidak dehidrasi ya dok ya. Iya, Yang itu penting poin yang asupan terpenting. Iya, cairannya cukup. Baik, betul. dokter untuk selanjutnya nih dok, pertanyaan dari Juli di Semarang. Apakah ada efek dok bagi pertumbuhan anak jika ibu menyusui puasa dok? Ada efeknya nggak dok untuk pertumbuhannya? Kalau dari beberapa itu tergantung usia anak ya dok ya. Sebenarnya sih kalau dari beberapa penelitian itu tidak ada efeknya pada tumbuh kembang anak. Cuman efeknya yang paling kita khawatirkan adalah dehidrasi. Dehidrasi tidak langsung mempengaruhi tumbuh kembang anak pada saat itu ya, tapi lebih mempengaruhi adalah asupan cairan bayi, yaitu keadaan dehidrasi. Nah, sebenarnya itu saja yang harus kita khawatirkan, jadi tidak sampai kepada tumbuh kembang anak gitu. Karena setiap hari kita pantau jangan sampai kita dehidrasi gitu ya. Seperti yang saya telah paparkan tadi, ibu harus aware dengan kewaspadaan yang tadi itu. Tidak boleh memaksakan diri gitu ya. Dan yang terutama adalah anak gitu. Jadi alert pada anak gitu ya. Tanda-tanda waspada pada anak itu yang harus ibu, sehingga tidak akan mengganggu tumbuh kembang si anak juga. Seperti itu dok. Baik dokter, terima kasih dokter untuk jawabannya. Mungkin dok untuk yang pertanyaan ketiga nih dok, dari Kori Nurul di Bekasi. Pertama dok, saya menyusui bayi sekarang 6 bulan. Saat puasa asinya menurun, tapi kalau nggak puasa itu lumayan banyak. Nah, apakah setelah lebaran bisa kita usahakan agar naik lagi dok? Jadi misalkan nih dok, saat puasa dia menurun nih dok. Tapi sebenarnya bisa balik lagi nggak sih dok saat setelah nggak berpuasa? Mungkin balik lagi nggak sih dok produksi asinya? Dan juga yang kedua, bagaimana mengatasi rasa ngantuk di kantor saat puasa dok? Awal-awal coba minum kopi ketika sahur bisa mengurangi ngantuk, tapi setelah beberapa hari ngantuk juga dok. Mungkin yang ini yang pertanyaan kedua bisa dilihat di cuplikan kita karena agak melempeng ya dok ya dari masalah laktasi. Yang pertanyaan aja Iya. dok dijawab. Oke. Yang pertama bisa diulangin dok, maaf tadi yang pertama tadi. Yang pertama ini dok, jadi yang pertanyaannya dari Kori di Bekasi, kalau misalkan lagi puasa nih asinya menurun dok, tapi kalau misalkan sudah nggak puasa, saat sore-sore misalkan lagi nggak puasa, itu mulai banyak lagi, tapi nggak sebanyak seperti biasanya. Itu bisa kembali seperti normal nggak dok saat setelah lebaran kan sudah mulai nggak puasa terus-terusan nih dok. Bisa kembali normal nggak dok untuk Oke, produksi baik. asinya? Iya, baik dok, sangat bisa untuk kembali normal. Karena pada prinsipnya ya untuk memperbanyak ASI itu adalah asupan cairan yang banyak, kemudian hisapan bayi pada payudara. Sebenarnya itu saja dok. Jadi kalau seandainya asupan cairan kita banyak, kemudian frekuensi menyusuinya juga lebih diseringkan, itu akan cepat meningkatkan produksi ASI ibu. Jadi sangat mungkin untuk kembali banyak setelah berpuasa. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya, untuk ini benar-benar untuk ibu menyusui yang usia anaknya di atas 6 bulan. Seperti itu, dok. Baik, terima kasih Dokter Irma. Jadi pokoknya intinya kalau untuk produksi ASI itu berhubungan sama hisapan bayi ya dok. Semakin sering frekuensinya, semakin banyak pula produksi ASI-nya. Yang penting ibunya terhidrasi dengan cukup. Iya, jadi nggak usah khawatir bunda-bunda pada saat
berpuasa kok kayak beda dari biasanya? Oh tentu saja berbeda karena kan asupan cairan juga menentukan, kegiatan fisik juga menentukan seperti itu ya. Tapi nggak usah khawatir nanti apabila sudah tidak berpuasa lagi ya, kemudian frekuensi menyusunya ditingkatkan kembali karena kan Bunda juga udah segar gitu ya, jadi tidak mengapa frekuensi menyusunya ditingkatkan, itu akan kembali meningkat volume ASI-nya seperti itu, Dok. Oke, Dok, pertanyaan selanjutnya nih Dok, dari Indah di Bekasi. Dok, ibu menyusui dengan hepatitis, apakah aman untuk menyusui dan apakah berpengaruh pada komposisi ASI-nya, Dok? Mungkin boleh dijawab, Dokter. Baik, Ibu menyusui berpuasa dalam kondisi sedang sakit apapun, ya dengan hepatitis atau dengan sakit yang lainnya ya, itu pertama-tama harus dipertimbangkan kembali ya Bunda ya, kondisi Bunda gitu loh. Bunda harus jujur sama diri sendiri apakah kuat atau pada saat mencoba apakah juga dirasakan ketidaknyamanan, kemudian poin-poin kewaspadaan yang telah saya paparkan tadi. Begitu Bunda, intinya memang boleh tapi jangan sampai kita memaksakan diri dengan kondisi yang ada, karena sebagai muslim kita harus tahu bahwa badan kita ini bukan milik kita, tetapi milik Allah ya, yang diamanahkan kepada kita dan itu harus dijaga. Tidak serta-merta kita wah ini wajib harus kita laksanakan. Tidak, Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Allah memberikan keringanan yang Allah telah berikan itu sebagai seorang muslim harus kita pakai ya, karena kalau tidak kita akan jatuh kepada menzolimi diri atau bahkan kepada kesombongan. Kenapa? Karena Allah sudah meringankan tapi kita tidak mau memakai keringanan tersebut, seperti itu, Dok. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter, untuk jawabannya. Mungkin aku kasih 2 pertanyaan terakhir, boleh ya, Dok, ya? Ya, silakan, Dok. Oke. Dok, yang sama nih, Dok, dari Korinul juga. Kan tadi Dokter ada sebut kalau misalkan manfaat puasa untuk ibu menyusui, itu salah satunya untuk mengeluarkan racun dari tubuh ya, Dok, ya. Nah, dari Dokter Rinul bertanya, Dok, kalau berpuasa dapat mengeluarkan racun dalam tubuh, racunnya itu nggak keluar lewat ASI, Dok? Boleh dijawab, Dokter? Ya. Tidak akan keluar dari ASI karena Masya Allah ya, jadi sistemnya itu yang keluar ke ASI itu sampai obat aja yang kita minum itu hanya sedikit atau bahkan tidak sama sekali keluar di ASI. Makanya banyak literatur yang mengatakan bahwa ibu menyusui sebenarnya aman meminum obat apa saja karena ternyata hasil penelitian itu menunjukkan obat-obatan yang ibu menyusui minum itu tidak terseleksi di dalam ASI, begitu juga dengan racun-racun dalam tubuh. Kemudian mungkin dokter pernah tahu ya bahwa dengan berpuasa ada namanya sistem fagositosis ya, di mana memang sel-sel yang rusak akan diperbaiki begitu. Dan kalau seperti racun-racun itu seperti yang kita ketahui di medis dia akan keluar melalui urin, melalui keringat. Ya, seperti itu, Dok. Ya. Baik. Jadi intinya sebenarnya kalau misalkan racunnya itu bukan keluar lewat ASI karena sistemnya berbeda ya, Dok, ya. Sistemnya berbeda, iya. Ya, keluarnya lewat produksi keringat dan juga produksi urin. Baik, Dokter, terima kasih untuk jawabannya. Yang terakhir nih, Dok, dari Yuli di Semarang. Oh, 2 terakhir boleh, Dok, ya? Jadi Yuli di Semarang. Dok, apakah makanan dan minuman yang disarankan dan dihindari untuk ibu yang menyusui saat berpuasa? Ada nggak, Dok? Yang saran utama nih, Dok, maksudnya menunya apa aja nih, Dok, bagus untuk ibu yang menyusui saat berpuasa? Oke, sebenarnya kalau menu itu tidak hanya pada saat kita berpuasa ya, ibu menyusui, ibu hamil benar-benar harus memperhatikan asupan nutrisinya ya. Seperti biasa saya terangkan kepada pasien itu dalam menu sehari-hari itu harus setiap makan itu harus ada buah, ada sayur, double protein. Nah, untuk karbohidrat bunda-bunda bisa sedikit saja gitu, walaupun kita nggak skip karbohidrat tapi bisa sedikit saja gitu ya. Nah kemudian kalau masalah tadi menunya kemudian komposisinya
kalau Bunda memang tadi ada pada saat Dokter Puji menerangkan itu sama persis pada ibu menyusui dan pada ibu hamil. Kenapa? Karena memang terdapat dua orang yang bergantung pada satu satu Ya sumber dok ya. untuk asupan nutrisinya. Jadi sebenarnya sama saja. Ibu menyusui dan ibu hamil itu harus benar-benar memperhatikan intake asupan nutrisinya. Seperti itu, Dok. Baik. Baik dokter, terima kasih dokter jawabannya. Mungkin para peserta webinar nih ada yang belum ikut join pas lagi dokter Puji menjelaskan tadi. Nanti Oh, untuk gitu. cuplikannya boleh dilihat di akun YouTube kita karena hari ini webinar kita itu di recording, jadi nanti akan diupload di akun YouTube kita di RS Mata Group. Baik dokter, untuk pertanyaan terakhir nih dok dari Devi ya dok ya, bertanya, dok mau tanya ASI tetap banyak setelah anak disapi dari bundanya, hal itu berbahaya nggak sih dok sebenarnya? Mungkin boleh dok yang terakhir. Sebenarnya nggak ada hubungan sama puasa ya, tapi tadi Iya, nggak apa-apa nih ASI, dok yang terakhir. iya, ASI masih tetap banyak setelah anak disapi. Ya itu nanti setelah jadi tidak langsung berhenti ya ketika anak disapi. Jadi dianjurkan memang disapi itu anak usia 2 tahun baru disapi, kemudian memang produksi ASI tidak langsung berhenti gitu. Nanti 40 hari sekitar 40 hari bayi sudah tidak menyusui kembali, pada ibu dia akan berangsur-angsur berkurang kemudian berhenti seperti itu dok, karena memang kan untuk merangsang produksi ASI itu yang diperlukan adalah hisapan kenyautan baik di payudara. Jadi kalau hisapan dan kenyautan itu sudah berhenti dalam 40 hari ke depan, insya Allah ASI-nya juga akan berkurang kemudian berhenti seperti itu dok. Jadi memang tidak langsung ya, tidak langsung, itu akan bertahap. Baik, dokter. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Mungkin nanti selanjutnya kalau misalkan masih ada sahabat permata yang ingin bertanya, boleh langsung konsultasi dengan dokter Irma Suryani di RS Mata Bekasi. Praktek setiap hari apa dokter? Boleh dijelaskan? Di Rumah Sakit Permata Bekasi, ya. Di Rumah Sakit Permata Bekasi saya praktek setiap hari Senin dan Rabu di jam 9 sampai jam 12, dok. Baik, oke. Pada peserta webinar jangan lupa kalau misalkan masih ingin berkonsultasi dengan dokter Irma seputar hal-hal menyusui dan mengasihi, silakan datang dan juga konsultasi langsung dengan dokter Irma di Rumah Sakit Mata Bekasi setiap hari Senin dan juga Rabu. Oke, terima kasih dokter Irma untuk materinya dan juga waktunya. Semoga dokter Irma sehat selalu. Jika ingin dokter Irma beraktivitas kembali seperti biasa, saya persilakan. Tapi dok, mohon maaf dok, untuk mungkin boleh dipilih satu nih dok dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan, satu pertanyaan terbaik, boleh dok untuk mendapatkan hadiah giveaway dok, sebesar 100.000. Yang tadi tuh, yang pertanyaan apakah setelah Lebaran akan kembali banyak ASI-nya, itu Seperti normal pertanyaan ya yang dok ya. bagus ya menurut saya ya. Oke, Jadi itu dari siapa ya, bentar, aku cek itu tadi dari Kori di Bekasi. Oke, selamat Kori di Bekasi sudah dipilih sebagai pertanyaan terbaik oleh selamat dokter ya, Irma. Bu Kori. Baik, terima Ya, kasih terima dokter kasih, Dr. Irma Widya. untuk waktunya. Jika ingin Terima kasih Dokter beraktivitas Widya. saya Iya, persilahkan. terima kasih. Sama-sama dokter. Baik, untuk para peserta webinar, tadi sudah dipilih satu pertanyaan terbaik oleh dokter Irma. Tadi juga